Jangan bicara lagi. Itu tutorial belajar. Kecuali kalau bertanya dia, baru diam orang. Guru pun diam kalau dia bertanya. Kayak Jibril bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Kan tanya jawab dia. Giliran selesai pertanyaan murid yang dicontohkan Jibril, apalagi gurunya yang menjawab, al-Islam an tashhada, al-iman an tu'mina, al-ihsan an ta'budallah, akhbirni anis sa'ah mal mas'ulun anha bi'a'lam minasa. Nah, kan gitu. Jadi tutorial belajar itu kalau bisa kamu siapkan pertanyaan. Kita mencontoh sunnah ya, sunnah Rasulullah kan. Rasulullah di kalangan malaikat. Datang dia baik-baik dari aras ya. Baik-baik datang kan. Kami nggak pemarah. Cuman mengajak kalian kepada sunnah. Kita tahu sikit-sikit, amalkan sikit-sikit. Lama-lama berbukit, Bu. Jangan lama-lama jadi bukit, itu dulu. Kalau sekarang lama-lama berbukit, Bu. Kenapa berbukit-bukit? Pernah Aming ngomong dulu. Kalau dulu cuman jadi bukit, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi Kalau sekarang berbukit-bukit, berbukit. Tambah bukit lagi. Dia belajar terus. Kenapa? Karena disokong oleh Android, oleh YouTube ya, WA, WhatsApp, Twitter, Instagram, Telegram, banyak sumber ilmu itu. Kamu aja yang gate. Apa gate? Gate apa itu? Gagap teknologi. Nggak ngerti, Ami juga gagap teknologi lah. Cuman dapat istilah aja. Kalau bisa jangan gate kamu. Kuliah kamu di komputer nanti ya. Ya, belajar kamu di ini dan itu. Kan enak. Lama-lama berbukit, Bu. Bukit. Banyak penyokong. Kalau dulu cari hadis saja jalan kaki. Dari Soviet ke Syam. Dari Soviet ke Europe. Apa Europe? Eropa. Ya. Jalan kaki dia. Cuman menanyakan apa betul kamu mendengar hadis riwayat ini. Jalan kaki jauh-jauh. Sampai minum kencing onta, keringat onta. Begitu perjuangan para ahli hadis. Belajar ilmu. Paham kamu itu? Kamu ngapain cuman ngences. Sudah datang guru, baru datang pula dia. Udah mulai dari sekian jam. Sekian jam ya. Sekian jam kurang 2 jam. Ya. Sekian jam kurang 2 jam. Kamu sogok juga sedikit ya. Pandai kali lah anak kita ini. Sogok. Biar tidak dimarah. Nggak apa-apa. Tutup kesalahanmu dengan kebaik. Mana dalil? Ada itu. Pernah Mi ngomong kemarin. Ittaqillaha haitsuma kunta. Wa atbi'is sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sekonyong-konyong kan? Itu namanya mutqin. Wala fakhar. Ya. Wala bukan untuk sombong. Tapi itulah adanya. Kalau mutqin itu enak dia. Begitu ingat, langsung ngomong keluar dia. Coba kalau kamu nggak mutqin, lama plongo-plongo dulu. Lama kan? Loadingnya mutar-mutar pencium 1. Orang sudah 7-8 pencium. Ya masih 1 aja mutar, lama mutar-mutar. Baru keluar. Error itu. Sinyal error. Kalau bisa kan sinyalnya
sinyal 4G plus. 4G plus pula lagi, bukan min. Apa kebagusan ilmu? Ayat da'eh man la yuhsinu. Apa kehinaan bodoh? Ayat tabarra man huwa fi. Itu kalau bodoh itu malas orang. Alah, aku nggak kenal siapa ya. Kayaknya aku kenal kayaknya. Rasa-rasa ingat. Padahal anaknya itu kan. Tapi karena malu dia, rasanya ingat aku. Siapa dia? Untuk menyembunyikan rasa malu. Nah, ya. Pura-pura bodoh dia. Padahal bukan bodoh dia. Pura-pura. Jadi keutamaan ilmu itu setiap orang selalu mendakwahkan mengaku sebagai orang alim. Begitu bagusnya alim tuh berilmu ya. Saya pandai itu. Bisa gampangnya itu. Apa yang tidak aku bisa? Bisa semuanya, kecil itu. Kenapa itu? Karena ilmu itu sangat mulia. Bodoh itu sangat hina. Siapa yang bilang nih? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Coba kamu ulang lagi. Kafa bil jahli dhamma. Kafa bil jahli. Cukup sebuah bukti bodoh. Itu hina, tercela. Apa? Ayat bara'ah. Tahu kamu surat bara'ah? Ini surat Berlepas diri antara Allah dan Rasul sama kafir-kafir. Al-Taubah. Taubah itu ya. Bara'atum minallah wa rasulahu. Iya kan? Siapa yang hafal? Wa rasul Bara'ah itu artinya berlepas dirinya Allah dengan si kafir-kafir. Tidak ada lagi perjanjian. Karena kafir ini nggak bisa dipegang. Nggak bisa dipegang janjinya. Kapan ada kesempatan membuat terus, rusak terus. Dia memegang janji itu kalau terdesak aja. Ada yang dia takuti mungkin. Janjilah dia. Coba kalau dia kuat. Pemutusan hubungan dari Allah. Kayak si rewel. Tahu kamu si rewel? Gencatan senjata. Begitu gencatan senjata 2 jam aja sudah mulai menyerang lagi dia. Itu si kafir contoh itu. Kafir min ahlil kitab, betul-betul kafir. Dibom lagi ini, dibom itu lagi. Apa berjanji sama perusak itu? Yang mendukungnya nggak ada lagi nih. Ya. Kalau sudah terdesak banget dia baru dia patuh sedikit. Ada kesempatan embat lagi kan gitu. Bajingan kan gitu toh. Kafir, bajingan, munafik itu sama itu. Yang bagus tuh orang Islam. Janjinya itu walaupun kepada musuh dalam perang tetap dipatuhi, betul-betul diamankan, amanah. Aman orang dengan janji orang muslim. Karena muslim itu dipercaya. Orang munafik bila berjanji dia, coba ayat munafik berapa? Ayatul munafiqin 3. Idza hadatsa kadzaba wa idza tu'mina khana wa iza wa'ada akhlafa. Apa itu? Jika dia Bicara dusta deh. Ada kamu kayak gitu, bicara dusta. Jangan belajar tapi tidak diamalkan, asal bicara bohong. Ada kalian gitu? Itu pondok patin kayak gitu. Kan pesantren itu ya. Janji mungkir boleh. Ayatul munafiqin. Orang munafik di mana letaknya? Ya, neraka mana? Dalilnya mana?
Pernah alam dalam surah An-Nisa, innal munafiqina fi darkil asfali. Belum hafal kamu lagi. Banyak kali tak hafal kamu. Ini tak hafal, itu tak hafal. Ayah pun lewat di TV. Lewat kemana lagi? Itu sarafa apa zimun itu? Sesuai dengan kata-kata Ali bin Abi Thalib tadi apa? Sarafa apa zimah? Zaman. Kalau nggak tahu itu gimana? Sarafa apa zama? Sarafa itu nggak tahu. Zaman celak. Ali bin Abi Thalib yang bilang kok. Makanya kalian angkat tinggi-tinggi kebodohan dari kepalamu. Ini yang amik gisa terus sabamu. Setiap murid itu, santri itu mengangkat, jangan bangunan yang ditinggi-tinggikan. Itu tanda kiamat itu ya. Apa tanda kiamat? Annal hufa al-ura. Apa dalam hadis Jibril itu? Yatatawwaluna fil bunyan wa annal urat tal hufa yatatawwaluna fil bunyan. Setiap orang yang telanjang kaki, nggak pakai sendal, telanjang dada juga lagi, tapi yang di prioritasnya apa? Bangunan yang tinggi-tinggi. Bukan kebodohannya yang diangkat tinggi-tinggi, tapi bangun. Tahu kamu bangunan? Rumah besar, bangga-bangga, megah-megah, iya kan? Kalau rumah Rasulullah itu rendah cuma, bisa dijangkau pakai kayak gini aja. Kalau zaman sekarang, rumahnya tinggi sampai 2 kilo ke langit, otaknya otak udang. Malu enggak itu? Kebodohan dalam akidahnya, kebodohan hadis, kebodohan hafalan. Kebodohan apa lagi? Kebodohan salah sausul. Man rabbuka aja nggak tahu dia. Mana biuka, madinuka. Padahal itu pertanyaan yang pasti toh. Hei, dunia datang sama Yusuf dalam keadaan apa? Dunia datang samamu dalam keadaan membelakang. Tahu kamu membelakang? Apa artinya itu? Akhirat datang samamu dalam keadaan menghadap muka dia. Kamu menghadap, dia pun menghadap akhirat. Kalau dunia datang dalam keadaan membelah, apa artinya membelakang? Balik muka dah. Balik muka, berarti dia muper. Ngantuk kamu ya? Udah ngantuk kamu? Datang jinmu. Semalam Mami kayak gitu. Bacakan Quran ngantuk dia langsung. Ya. Udah beraksi nih ayat Allah ya. Siapa-siapa yang ngantuk ketika dibacakan ayat, diceritakan, itu berarti jinnya beraksi. Sudah was-was khannas ya. Alladzi waswisu fi, apa arti waswisu fi sudurin nas? Apa itu? Surah apa itu? An-Nas. Apa artinya? Makanya kamu berlindung dari was-was khannas itu. Apa sih khannas apa? Surat An-Nas nggak ngerti khannas apa? Jin yang bernama Khan, yang suka bisik-bisik tetangga. Ya, bisik-bisik dia. Jangan dengerin Ami Abol, dia obol itunya, kan? Itu yang dibacanya tuh jompa jampi itu, asatirul awalin itu. Ya, idza tutla alaihi ayatuna qal asatir al awalin. Begaya sikit. Apa lagi? Ya, jangan dengerin. Nah, itu kata si Khannas itu. Kalau Khannas ngomong gitu dia. Beb, ayat 6.
Ami puasa enggak ya? Oh enggak. Kirain puasa. Kayak puasa, lapar-lapar sikit. Kamu kemana? Kamu minta perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbin. Apa arti qul a'udzu birabbin nas? Aku berlindung kepada Rabbin nas. Rabbi apa Rabb? Pencipta, pemberi rezeki, pengatur, pemberi hidayah. Allazi khalaqa fasawwa. Kamu harus tahu arti. Aku bermohon kepadamu ya Allah. Aku minta perlindungan kepada yang menciptakan manusia, Allah. Malik An-Nas. Malik apa Malik? Raja. Hei, Malik apa? Si Buyong tuh kerjamu apa nih? Bagus jual bakso aja kamu lagi. Dapat duit kamu. Daripada sekolah kayak gitu mana ada hasilnya tuh? Ya kan? Belajar, kamu minta kepada Allah agar jauh dari waswas syaitan. Ah, nggak begitu cara belajar, tapi Nabi tunjukkan tutorial. Tutorial belajar gimana caranya? Seperti Jibril alaihissalam kepada Nabi. Jadi gimana? Nggak bisa? Harusnya gimana? Kalau Ami di bawah kamu belajar serius bisa? Betul? Janji ya? Ah kan? Itu kan alasanmu aja itu. Tapi ada pepatah, berburu ke padang datar dapat rusa belang kaki. Ami karena sayang samamu itu. Coba kalau nggak sayang samamu, Ami biarkan aja kamu sembarangan. Mau bodoh lah, mau neraka lah, surga lah, urusan dia kok. Ah, tapi karena Ami nggak pengen. Apa tanda orang beriman? Orang beriman gimana? Tidak sempurna iman seseorang sampai dia la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhib li nafsihi. Apa artinya? Tidak dikatakan iman yang sempurna, kamalul iman. Tidak dikatakan seseorang itu beriman dengan iman yang sempurna sampai apa? Hatta yuhib, sampai dia cinta kepada saudaranya muslim. Sampai cinta kepada saudaranya muslim sebagaimana dia cinta untuk dirinya. Misalnya dirinya pengen selamat dari neraka, masuk surga. Saudaranya muslim diajak juga supaya jauh dari neraka, masuk ke surga. Itu baru iman. Iman yang kamal. Apa kamal? Iman yang sempurna, paripurna, profesional. Gak dibiarkan aja muridnya, alah mau terima enggak gak gitu. Itu bisa juga kalau udah bosan ya kan. Gak bisa dinasihati lagi dia. Dinasihati gak dinasihati sama, bagus dibiarkan aja lagi. Mungkin begitu juga. Tapi kalau orang yang ulul azmi, apa namanya, punya kesungguhan yang sangat besar untuk saudaranya, dia tidak pengen. Paham ente itu? Iman sempurna gimana tadi? Hatta yuhibba li akhi ma yuhib li hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta sama dirinya sendiri. Dirinya sendiri pengen alim, ya kan? Pengen banyak hafalan, pengen ini dan itu. Diusahakan juga anak-anak saudaranya, anak-anak saudara seagama. Kamu kan anak-anak Ami. Apa Ami itu? Ami itu saudara bapak yang laki-laki. Kalau kholi apa? Saudara laki-laki dari ibu tuh kholi. Kalau perempuannya kholati. Istilah itu penting kamu itu. Kenapa kamu memanggil Ami? Ami itu apa? Saudara bapak laki-laki.
saudara bapak seakidah. Makanya disebut ami. Bukan ami. Ami. Bukan ami. Mana dari ma ami? Ami, amun. Amun itu saudara bapak laki-laki. Saudara laki-laki bapak. Amun. Saudara apa? Saudara semuslim, seakidah. Innamal mu'minuna ikhwah. Surah apa itu? Innamal mu'minuna ikhwatun. Surat Al-Hujurat. Ayat piro? Ayat 11 itu la yaskhar qaum. Wa in taifatani 8. Innamal mu'minu 9. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar 10. Ya ayyuhallazina amanu jitanibu katsir. Tadi kami bilang apa tadi? Innamal mu'minun. Innamal mu'minun itu ayat 10. Dapat saya tengoklah. Pasti ayat 10 itu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Siapa yang mempersaudarakan kita ini? Allah. Lebih bagus persaudaraan yang disaudarakan Allah daripada setali darah. Mana yang bagus? Saudara yang diikat oleh akidah atau saudara sedara? Mana yang bagus menurut antum? Mana yang dekat? Akidah. Kalau saudara setali darah itu bisa putus dengan kematian ya. Bisa-bisa aja. Karena beda agama putus dia sebagaimana sahabat. Dibunuhnya saudaranya, dibunuhnya pamannya, dibunuhnya bapaknya, anaknya. Siapa yang bunuh anak? Abu Ubaidah ibn al-Jarrah itu dibunuhnya bapaknya. La tajidu qauman, apa yang baunkan itu? Baun apa itu? Bau lah itu. Kan diwaswasi setan ente kan. Surah apa tadi kami bilang? Seorang muslim bersaudara. Mana yang kuat persaudaraan antara saudara dengan seakidah? Kenapa? Kenapa? Karena saudara itu bisa terbuang kalau perbedaan akidah. Sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat Nabi. Bermusuhan dia gara-gara dia bapaknya berdiri bersama Abu Jahal, yang anaknya berdiri bersama Abu Bakar Rasulullah. Perang enggak jadinya? Berperang bunuh-bunuhan, enggak peduli. Apa kata Abdurrahman? Kata Abu Bakar kepada anaknya. Apa katanya? Waktu perang Badar pernah kamu dengar? Hai anak jelek, ya kan? Mana harta-hartaku yang kau ambil itu? Masih ada enggak? Bawa kemarilah. Aku kan banyak meninggalkan harta di Mekah tuh. Mana? Apa jawab si anak Abdurrahman Abu Bakar? Sekarang ini tidak ada lagi cerita harta bapak tua bangka. Begitu. Pernah membaca enggak? Baca Rahiqum Maktum, Sirah Nabawiyah Safiyur Rahman, ada situ tuh. Wahai bapak tua bangka nggak tahu diri, tinggal bongkoknya aja. Nggak ada lagi cerita-cerita harta sekarang. Sekarang ini pedang nih yang cerita lagi nih. Digituin oleh anaknya lah. Ada Abu Bakar. Iya, Abdurrahman namanya. Anaknya 2 kalau nggak salah Abdurrahman. Ya. Ditanya oleh bapaknya ketika berjumpa di perang Badar. Hai anak bocil. Kafir lah. Begitu, tidak ada lagi persaudaraan tali darah ketika. Untuk lebih jelas kamu baca, bantu dengan bacaan. Iqra. Nabi aja diginikan.
dia tuh kena waswas syaitan. Bersyukurlah kamu nggak lama di sini ya. Nggak main-main kamu kan? Allah itu memberi hidayah itu kepada manusia berbeda-beda sebagaimana tingkat kekayaan manusia. Ya. Akhlak, adab, kemudian hidayah, kekayaan itu berbeda-beda. Ada yang banyak sekali diberikan, ada yang sedikit, ada yang separuh, ada yang ecek-ecek, ada yang tidak sama sekali. Jadi nggak seluruhnya. Pernah ini Ami sama pamanmu si Mursal, aku agak kecewa sekarang nampaknya. Pernah Ami curhat ya tentang anak ya. Dibilang sama pandai pamannya nih Mursal. Apa jawabannya? Abu Khubeb, sesungguhnya Allah itu memberikan, diajar Ami. Diajar hidayah, diberi hidayah itu beda-beda tingkatnya. Ada yang diberi hidayah dengan sangat besar, banyak. Ada yang separuh, ada yang sepertiga, ada yang 2/3, ada yang tidak sama sekali. Tergantung Allah menghendakilah. Jangan disamakan anak dengan bapak. Misalnya Abu Khubeb pengen begini, kayak Abu Khubeb pula dia. Kadang Allah tidak menghendaki katanya. Ya sabar, berdoa aja. Curhat dia. Gitu. Jadi orang yang mendapat hidayah bersyukur dia. Orang yang nggak dapat hidayah suka main-main, ya kita doa. Kita doakan. Kita hanya berusaha toh menyampaikan apa yang ada. Hidayah. Hidayatul bayan. Hidayatul taufik. Ada dua toh. Apa hidayah taufik? Waffaqa yuwaffiqu. Hidayah taufik itu Allah yang punya. Kamu tengok Rasulullah kepada Abu Thalib. Apa yang tidak diusahakan sama Abu Thalib? Berusaha dari awal sampai meninggal. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulak. Kan gitu kan? Tapi taufik nggak dikasih sama Abu Thalib, kafir terus mati dia dalam kafir. Ya enggak? Ada yang hidayah kayak Abu Bakar, dikasih iman yang sekuat-kuatnya. Apa saja yang dibilang Nabi langsung diterima. Kalau yang lain main berkelahi dulu, main undur-undur waktu dulu, ya, mau berperang pula lagi. Begitulah Allah mengasih hidayah itu kepada seseorang sesuai yang dikehendaki. Apa ayatnya? Innaka la tahdi man ahbabka walakinallaha yahdi may yasha. Surat apa itu? Itu turun ayat tentang apa tadi? Tentang bahwa sesungguhnya yang memberi taufik hidayah itu Allah. Nabi sendiri tidak mampu dia mengasih taufik, memberi taufik kepada pamannya siapa? Pamannya Muslim pendak. Kalau Habib bilang itu dia Muslim itu. Habib Rizik. Tidak suka dia dibilang paman Nabi itu di neraka. Apalagi bapaknya. Padahal yang bilang bapak Nabi, paman Nabi itu di neraka siapa? Nabi sendiri. Tapi oleh si kibit-kibit. Bapak Nabi di mana? Di neraka. Mana dalil? Kamu kurang baca ya. Kubac. Apa kubac? Kurang baca. Kalau kuper? Kurang perhatian, kurang pergaulan, kurang jalan. Ya. Apa dalilnya? Ya. Ada seorang sahabat bicara sama, curhat dia sama Nabi. Dia bertanya tentang bapaknya yang sudah meninggal. Pernah didengar kamu? Ada enggak kamu dengar? Ada, Be. Ya.
Bapakku dulu di zaman jahiliyah suka menjamu tamu haji, suka ini dan itu, suka menyambung silaturahmi, menyantuni janda, anak yatim, orang kesusahan, orang terzalimi, suka bantu dia. Suka ngasih makan, menjamu tamu. Sekarang di mana dia? Ya Rasulullah, di neraka. Sedihlah dia. Ya, sedih dia, langsung cabut karena nggak suka dengar bapaknya di neraka. Cabut terus. Udah dipanggil oleh Nabi lagi. Sini kamu, sini. Bapakmu dan bapakku di neraka. Nah, baru senang deh kan. Betul. Baru terima dia, baru agak lega sedikit karena bapak Nabi juga di neraka. Di neraka. Kenapa? Karena bapaknya bapak beragamakan Abdul Muttalib. Apa agama Abdul Muttalib? Latauza musyrik. Orang musyrik di mana letaknya? Neraka lah, kok nggak paham kamu? Orang musyrik itu neraka. Apa musyrik? Syirik apa? Pernah Ami Basri bilang syirik itu apa? Kemarin pun ada pertanyaan. Apa syirik? Syirik itu memalingkan satu ibadah kepada selain Allah. Bahasa apa itu? Bahasa Indonesia. Bahasa Arab sedikit. Ami ngerti bahasa Indonesia itu. Abdi kan orang. Bahasa ulama lah. Kamu kan jadi ulama kan? Ujungnya Sarfu min anwa'il li ghairil. Gitulah sedikit. Kamu Indonesia apa Arab? Walaupun orang Indonesia pandai bahasa Arab lah sedikit. Al-Quran bahasa apa? Tapi kamu malas baca artinya kan? Udah tahu nggak pandai bahasa Arab? Baca arti malas pula. Kapan pandaimu? Ya kan? Kalau nggak pandai bahasa Arab, cuman la dan na'am aja kerjamu bisa. Makan na'am, kerja la ya. Makan yes, kerja no. Kalau itu aja yang bisa bagus pakai arti gitu. Kan ada raja Fat yang mengasih kan. Kamu manfaatkan, syukuri. Apa arti syukur? Tahu kamu syukur? Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Apa syukur? Sudah ada ini terjemahannya. Apa syukur artinya? Mencukupi. Itu qanaah tapi. Bersyukur. Apa syukur? Syukur aja nggak tahu kamu. Bersyukur. Apa syukur? Bersyukur. Bersyukur itu apa? Tuh, yang mantap lah sedikit. Ada yang pintar di antaramu? Har rajulun rasyid. Hal minkum rajulun rasyid. Apa artinya itu? Surat apa itu? Surat Al-Hud kalau tidak salah itu. Hal minkum rajulun rasyid. Ada enggak di antara kamu yang cerdas? Rasyid itu cerdas artinya itu. Ketika Nabi Lut berkata kepada kaum LGBT, kenapa kamu datangi laki-laki? Kan perempuan banyak itu. Kenapa enggak perempuan yang jadi istrimu? Masa laki-laki? Kemana lah itu? Kaum gay itu ya, homo. Tahu pula kamu dari Ami ya. Apa kata Nabi Lut kepada umatnya? Hal minkum rajulun rasyid. Ada enggak di antaramu yang cerdas otaknya? Yang berpikir bahwa laki-laki itu kalau dinikahi nggak beranak dia. Bisa hamil laki-laki enggak? Apain kayak gitu tuh? WC yang diapa ya kan? Kalau perempuan kan bisa hamil, bisa punya anak, bisa bantu kita udah besar dia. Kayak si Korim ini. Bisa nangkap burung dia kalau udah bisa. Ya kan? Kayak si Muhammad bisa
ngajar karate pula dia bantuin bapaknya ya. Kayak si Yusuf bisa kerja Pertamina dia. Gaji 40 juta ya kan. Kalau si Zulkarnain bisa jual bakso pula ya kan. Beb bisa bantuin kambing. Ya kan enak punya anak tuh kayak Ami ada Khalid. Coba kalau nikah sama laki-laki mana bisa dapat, bodoh kan. Itulah kebodohan umatnya Nabi Lut. Makanya ditanya oleh Nabi Lut, ada enggak di antara kalian ini yang punya otak atau otak udang semua ini? Off otak mungkin nih. Begitu ya. Apa syukur tadi? Syukur aja nggak tahu, sering baca syukur tapi kurang tahu syukur. Apa syukur? Ya, syukur dengan adanya Raja Fat memberikan ini. Apa syukur? Apa? Gak mudeng kami jadinya. Syukur apa? Yang bisa dimengerti lah bahasa manusia lah, jangan bahasa jin. Apa syukurmu? Misalnya ada duit, ada kacamata ini. Kami pun butuh dengan kacamata. Terus, tapi nami pakai. Syukur nami itu. Jadi bagaimana nih? Harus dipakai, digunakanlah, difungsikan sebagaimana fungsinya. Itu syukur. Al-Quran apa fungsinya? Hudan linnasi, hudan linnasi wa bayyinat minal huda wal furqan. Surah apa itu? Syahrul Ramadan. Sebentar lagi Ramadan. Surat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Faman kana minkum minkumus syahar falyasumhu. Apa artinya? Siapa yang menyaksikan bulan datang hilal nanti, hilal Ramadan, faman kana minkumus syahar falyasumhu, hendaklah dia berpuasa. Jadi puasa itu harus melihat bulan. Kalender enggak? Jadi orang yang pakai kalender, pakai ini dan itu menyelisih Al-Quran. Itu dalilnya. Faman kana minkumus syahra, siapa yang menyaksikan di antaramu. Kalau enggak orang yang adil aja, satu orang pun bisa puasa dia. Tanggal berapa kita puasa? 1 ya? 28 ya, tanggal 1 ya mungkin ya. Insyaallah ya. Semoga Allah menjumpakan kita pada bulan Ramadan ya. Jangan-jangan meninggal besok, enggak kan? Meninggal ya? Apa dalil syauki? Apa itu? Kata-kata lah. Jangan sering-sering gitu. Muntah dia nanti kayak gitu. Ya. Apa? Subura. Syukur. Ada abdan syakuran. Innahu abdan syukuran itu surat Al-Isra itu. Innahu kana abdan syakur. Nabi Nuh itu adalah abdan syakuro. Apa syukur? Orang yang mempergunakan nikmat Allah sesuai dengan yang diinginkan Allah. Itu syukur kamu. Misalnya kamu ada otak, ada hati dikasih, ada mata, ada telinga. Kemana kamu pakaikan? Biar kamu nggak jadi bahan bakar jahanam. Dipakai untuk mempelajari agama Allah, memahami Islam, belajar dengan baik. Itu baru syukur itu. Qalilan ma tashkurun. Surah apa itu? Sering kami baca tuh setiap Jumat pagi. Sajadah. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Qalilan
Apa qalil? Apa qalil? Jangan duduk. Kamu kayak pandai aja. Apa qalil kamu? Qalil apa qalil? Nah, tidak ada satupun hal minkum rajulun rasyid ini. Yang matolib nggak ada. Qalilan matashkur. Sedikit sekali di kalangan hambaku itu yang bersyukur. Sedikit sekali di antara manusia yang syukur. Ya, kalau bisa kamu yang masuk sedikit, jangan yang banyak. Mau? Karena memang yang bersyukur itu sedikit. Dikasih mata, dikasih hati, dikasih telinga, yang digunakannya untuk belajar agama sedikit. Abdan syakuran, innahu kana abdan ayat 10 itu kalau tidak salah Al-Isra. Surah Al-Baqarah ada juga tuh, washkuruli walatak kurun. Bersyukurlah, itu perintah itu. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal perintah itu gunanya apa? Apa faedahnya perintah? Perintah yang ada dalam Quran itu wajib apa tidak wajib? Ya. Karim, al-aslu fil amri lil wujub apa artinya? Itu kaidah usul fiqh itu. Asal dari kata-kata perintah, washkur itu kan fi'il amr toh. Ushkuru, uzkur, uzkuruni, fadhkuruni, azkurkum. Surat ayat keberapa tuh? 152. Bagus. Perintah enggak itu? Ada 4 perintah itu. Ada 2 perintah, ada 2 larangan. Yang diperintah kamu apa? Berzukur, berzikir. Fadhkuruni. Hendaklah kalian itu beringat, mengingatku. Jadi kamu tidak boleh lupa dengan Allah. Masa orang baik-baik, zat yang maha agung, maha segala-galanya penyayang dan pengasih, tidak kamu ingat? Sakit tidak? Murka tidak Allah kira-kira? Coba, Ami aja punya seorang anak nih, seorang bapak. Bapak ini apalah dayanya. Seorang bapak, ada anaknya tidak begitu respect. Tahu respect? Tidak begitu mengagungkan, memuliakan. Tidak begitu, nggak begitu open. Tahu kamu open? Tidak terbuka satu, tidak memuliakan satu. Padahal Ami apalah daya Ami kan. Kan tidak banyak nikmat Ami sama orang. Manusia sama anak, bapak sama anak kan ada juga lah. Ya kan? Kalau dibanding Allah nggak ada apa-apanya ya. Seorang bapak ada anaknya nggak begitu dekat, nggak begitu hormat, nggak suka Mi. Anak apa ini? Capek rugi aja misalnya. Dulu diharapkan betul begini dan begitu, begini dan begitu, tapi sekarang jauh dari harapan. Tak pula apa lagi? Apa rasanya nih? Bagaimana kalau sama Allah kamu gitu kan? Allah yang begitu banyak nikmat, terus kamu lupa aja. Seolah-olah kecil aja, kamu kufuri aja. Apa kufur? Ada syukur, ada kufur. Apa kufur? Kufur apa itu? Kamu sering kufur apa? Lawan syukur? Kufur itu menutup. Kofer, tahu kamu kofer? Mana kofer? Ini kofer, cover look itu. Apa yang dia tutup? Isi yang putih itu. Ditutup oleh cover. Itu cover bahasa Inggrisnya. Sudah bahasa Inggris itu kafir itu. Kafir itu cover. Yang menutup, yang ditutup itu apa? Kenabian Nabi Muhammad kalau orang Yahudi. Kenapa Yahudi itu kafir? Karena dia tidak mengakui Nabi Muhammad itu sebagai nabi terakhir. Ya. Kalian jangan seperti Ahlul Kitab. Allah begitu banyak memberi rezeki, memberi segala macam fasilitas, matahari, bumi. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-lail
Itu kan diungkapkan nikmat Allah itu. Wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Itu nikmat semua itu. Dari ayat berapa tuh? Alam naj'alil arda, ayat 4 sampai 15 itu ya. Itu Allah ungkapkan semua nikmatnya samamu. Kenapa kamu tidak syukur? Harusnya kamu agungkanlah. Itu baru manusia berakal itu. Gak kuat kami kalau mendengar mengingat-ingat nikmat Allah itu dengan peribadahan yang diberikan kepada Allah sikit sekali baru. Makanya kalian banyak bacalah. Banyak baca. Tahu kalian di mana kufur kalian itu. Kalau nggak baca, cuman melamun, berjoget-joget, main-main, ngobrol, omong kosong. Kan omong kosong kamu kan? Omong kosong di sini, omong kosong situ, berlari-lari sana situ. Nggak ingat nikmat Allah lagi. Kalau nggak ingat nikmat Allah, nggak syukurlah. Ya nggak? Surah apa kita baca nih? Udah lama nih. Fazkuruni. Itu aja ya. Bisa kamu gitu? A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kufur apa tadi? Menutup eksistensi. Apa eksistensi? Hah? Eksistensi apa? Keberadaan Allah itu ditutup. Itu kufur namanya. Petani-petani itu juga disebut kafar. Kufar. Petani yang menanam biji-biji seperti jagung kan ditusuk tanah dulu, digembur tuh, tusuk, masukkan 1 biji jagung, ditutup. Itu kufar itu. Yu'jibul. Dalam surah Al-Hadid toh? Ya. Jadi setiap yang menutup itu kufar. Kalau Allah yang mau tutup itu kafir hakiki itu. Kalau biji-biji yang mau tutup dengan tanah biar tumbuh nanti, itu petani namanya. Tergantung objeknya, apa yang kamu tutup. Kalau Allah yang kamu tutup, nikmat Allah yang banyak kamu anggap nehi, aca-aca, mengingkari, itu kafir itu. Kafir i'tiqad. Kafir itu 2, al-kufru kufran. Kafir berapa? 2 secara garis besar. Kafir i'tiqad, kafir amali. Yang bahaya mana? I'tiqadi. Kalau kamu membunuh semua orang, selangit dosamu, terus kamu taubat, minta ampun kepada Allah, diampuni. Tapi kalau hatimu sendiri yang kafir, mengingkari, kayak Abu Jahal, Abu Lahab, walaupun banyak kali amalanmu, tetap nggak ada arti. Jadi yang mengeluarkan seseorang dari Islam itu adalah keingkaran kafir i'tiqad yang di hatimu itu. Abu Bakar menjadi orang yang hebat itu apa sebabnya? Padahal banyak yang hebat-hebat, kaya raya, yang jago-jago ini segala macam. Apa? Yang sininya nih, ininya keimanannya kepada Allah dan Rasulnya itu lebih hebat dari yang lain, yang nggak dipunyai oleh yang lain. Makanya dia terbaik setelah Rasulullah. Hebat Abu Bakar itu. Kalau soal jago tuh Khalid bin Walid hebat itu, Umar bin Khattab hebat itu. Sampai Naufal banyak kaya raya dia. Apalagi Abu Hurairah banyak ilmunya. Tapi kok Abu Bakar nomor 1? Karena yang ada di sininya ini ya. Paham ente? Jin pun takut gara-gara yang ada di sini. Kalau ecek-ecek yang di sini mau, jin itu akan ngolok-olokmu dia. Ambil aja olok-olok juga dia. Gak takut dia, diancam lama-lama sering-sering baru dia takut.
Umar bin Khattab kalau berselisih dengan jin, berani jin berpapasan? Apa sebabnya? Karena keyakinan juga, hatinya hebat iman kepada Allah. Dicari oleh jin, berputar-putar mencari jalan, jangan sampai jumpa berpapasan sama Umar. Ahmad bin Hanbal pernah mendengar cerita ada orang kesurupan, ya, kesurupan dia. Apa yang dikirim? Diminta tolong apa? Obat ruqyah dulu sekali. Mana tahu bisa. Sama Ahmad bin Hanbal rahimahullah, apa dia kirim? Sendalnya aja. Kamu bawa sendal, taruh ke orang yang sakit. Nanti gelepar-gelepar dia. Jin yang di dalam tubuhnya itu akan keluar sendiri dah. Satu lagi, apa lagi? Keramatnya Umar bin Khattab. Pernah kamu dengar Sungai Nil? Setiap tahun kasih surat aja. Tulis di secari kertas, hai Sungai Nil, kalau kau mengalir karena kemauanmu sendiri, bukan karena Allah, pernah perintah Allah, tidak usah kamu mengalir sampai selamanya, tidak usah, kami tidak butuh. Tapi kalau kau mengalir karena perintah Allah, pengaturan Allah, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard, nah, kamu mengalir tanpa harus pakai tumbal-tumbal anak gadis, ya. Dibuang oleh Amr bin As ketika dia jadi gubernur di Mesir, tak tampakkan Sungai Nil dah mengalir terus. Siapa yang bilang nih? Sering ratusan kali mendengar kayak ini, ya, baca lagi ya. Itu keramat dari aulia yang betul-betul loyal kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Apa takwa? Ini yang tidak ada samamu. Takwa apa? Antakmala litaatillah. Ini tidak beramal untuk mentaati Allah, tidur itu mentaati setan itu. Bangun-bangunkan ketiak atau tai kuku, tidur-tidur main-main, mentaati siapa itu? Hawa itu. Hawa bisa jadi Tuhan kan? Apa ayatnya? Hawa jadi Tuhan. Hawa nafsu ada dalam surat Al-Ahqaf, Al-Jasiyah. Coba kamu tengok, ada itu. Hawamu itu jadi Tuhanmu. Kapan Hawa jadi Tuhan? Ketika kemauan hawamu lebih dominan ketimbang apa yang perintah Allah. Coba tengok, itu ayat yang terakhir kita baca ya. Ya, bisa. Kalau takwa tadi antamala li taatillah ala nurin minallah, tarju sawaballah. Wa antatraku maksiatillah ala nurin minallah, takhafu iqaballah. Syirik tadi apa? Sarfun nawain min anwa'il ibadah. Takwa udah, apa lagi? Satu lagi syukur. Mempergunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendak yang diinginkan Allah. Coba kamu tengok surat Al-Jasiyah. Ayat berapa itu? Afara'aita manit auzubillahi samil alim bin hamzi wa nafhi wa nafsi. Suka kamu dengan Quran kan? Al-Jasiyah. Afara'ai ayat 10 terakhir. 10 menit aja ya. 5 menit lagi. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Coba. Jangan takhaza itu ghain itu. Afara'aita man ittakha. Kha dengan gha beda toh? Berapa macam huruf? 20 lah. Di antara 28 itu beda-beda dia. Kalau sama berarti 27 itu. Sama lagi 2, 26 jadinya. Ada lagi yang sama-samamu 3 jadi 25 lagi. Kalau ada yang sama 4 buah jadi 24 lagi. Dia 28 macam. Setiap macam itu ada tempat makhraj, baru tajwid. Apa tajwid samamu?
Tajwid apa? Itu tahsin tuh. Mengeluarkan dengan makhrajnya. Mengeluarkan setiap huruf pada tempat makhraj. Makharijul hurufnya ada 28, dia 28 pula makharijul hurufnya. Nggak sama itu. Tapi belajar tajwid toh. Nggak cuman itu, ditambah lagi hak sifatnya, tambah lagi mustahaknya, baru tajwid kamu. Kalau afara'aita man ittaghaza, kamu baca taghaza, itu ghain itu, bukan kha itu. Kha'i khubakh dengan ghari rubah beda toh? Ya. Coba kita ulang. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Kan nggak ada nampak minatmu baca, pandai nggak ada. Tapi Nabi bilang tadi, bodoh itu zimun, orang melepas diri samamu nanti. Aku nak mau punya anak kayak gini, kata mamakmu. Mamakmu lagi, bapakmu lagi. Coba kalau pintar kamu. Oh, anakku pintar katanya. Anakku pintar kata bapakmu. Iya. Coba kalau on. Apa kata mamakmu nanti? Anakku bodoh, aku keluar dari kagak. Itu kata Ali bin Abi Thalib, kamu olok-olok. Bisa ketulahan kamu nanti. Ali bin Abi Thalib itu. Kurang ajar. Udah mulai kurang ajar. Ya. Ketulahan dia nanti ya. Kan aulia Allah itu. Ali bin Abi Thalib aulia kan? Boleh aulia dia olok-olok. Aulia itu wali yang setia kepada Allah, yang tolong menolong agama Allah, dia itu wali yang sangat mengagungkan perintah dan larangan. Itu aulia. Aulia itu jamak dari waliyun. Waliyun, waliyani, aulia. Wali itu setia. Saya, kamu wali murid. Ada wali muridmu siapa? Abimu. Abimu itu wali murid. Ya. Setia tak samamu? Coba ada dikasih makan kamu. Gak dikasih duit 100.000 sebulan, seminggu misalnya. Gak dikasih jajan. Gak setia dia. Kayak orang lain aja dia. Makanya jadi wali bapakmu itu. Setia samamu kan? Wah, mama kurus gak makan. Ya, kasih duit. Kasih makan banyak-banyak. Sehingga sebesar gunung perutnya. Iya nggak? Nggak ada duitnya, ngences dia nengok orang jajan, nggak dapat duit. Iya kan? Ada gitu ya. Kasihan kalau seorang orang tua kalau anaknya nggak belanja, kasihan kan? Hari kasihnya duit 100.000, ya, satu hari, enak kali. Kan setia bapakmu. Apa yang kamu balas untuknya? Masa bapak bertepuk sebelah tangan? Harusnya dua-dua. Jadi nampak kesetiaan itu. Bapakmu sayang sama kamu. Kamu gini kan dia. Ya kan? Harusnya bapakmu sudah mulai bongkok, kamu tongkat. Gini kan dia lagi. Udah mulai bongkok lagi, gini kan lagi. Ini enggak. Kalau nampak sama Ami, bapakmu sudah mulai kepayahan, bongkok-bongkok, kamu gini kan dia. Hei, nanti kamu keluar aja sukamu ya. Ulang lagi. Afara'aita man ittakhadha ilahahu. Baca. Kau sok-sok kayak Ami pula. Orang Ami hafal, beda denganmu. Orang hafal nggak apa-apa, nggak nengok, ya kan? Gaya aja kayak hafal, tapi nggak hafal. Ya, ulang lagi. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Coba.
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه wa adallahu Allahu ala ilmin وأضله الله على علم wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi وختم على سمعه وقلبه wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala ghishawat ya wa ja'ala ala basarihi ghishawatu faman ghishawatan faman yahdi min ba'dihi ayahdihi faman yahdihi min ba'dillah afala tazakkarun. Ulang lagi sampai bisa. Ay, mayami. Kan belum bunyi. Iya, kalau bunyi iyalah. Itu belum lagi. Biar aja, tunggu. Itu belum lagi. Afara'aita man ittakhadha ilahahu. Baca. Hawa. Ini Hawa kamu nih. Tidakkah kau lihat orang-orang Muhammad? Tidakkah kau lihat Muhammad, orang-orang yang menjadikan hawanya sebagai Tuhan? Kamu menjadikan Hawa sebagai Tuhanmu. Nggak mati pun kamu terlambat sedikit, toh? Ya kan? Dulu. Tidakkah kau lihat Hawamu jadi Tuhanmu? Ya? Kamu sendiri ditanya. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah jadi sesatkan dia di atas ilmunya yang dia miliki. Gak takut kamu tuh? Kemudian Allah tutup ya pendengaran dan kunci hatinya. Siapa lagi yang bisa menutup penglihatannya? Siapa lagi yang bisa menunjuki dia setelah Allah? Tidakkah kamu pikir? Nah, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Barakallahu fikum.